Mungkin ada narasumber yang mau ngomong, mau sharing, dia sudah jadi YouTuber terkenal gitu. Ada sih, tapi kayaknya dia belum jadi YouTuber terkenal ya, tapi dia sudah gitu. terkenal. Oh gitu. Sebelum jadi sebelum YouTube. YouTuber. Benar. Oh gitu ya. Oke, Siapa hari ini? sudah tersambung. Ada Soleh Solihun. Halo Soleh. Halo Lin Sauteru, aduh siaran lagi. Perasaan dulu gua orang Lin ini di radio gua kerja dulu sama Lin. Perasaan lu marketing ya Lin ya? Bukan. Produser. Promo ya apa sih? Produser. ya? Oh, Oh di iya, sini bisa produser. jadi apa aja Kang Soleh. Di sini ada Lin, ada Bella, ada Putri. Halo. Oh, halo Bella Putri. Hai Kang. Kang Soleh. Ya. Info dari Kak Lin nih, Kang Soleh nih YouTuber nih, asik. Udah punya 310k subscriber. Tadi udah cek tadi. Oh, udah cek. Gitu. Nah itu gimana sih Kang caranya kalau kita mau jadi YouTube ala Kang Soleh? Kalau ala saya mah kalau mau bikin konten ya bikin aja dulu, nggak usah mikirin apakah kita bakal bagus atau enggak, karena itu nomor 2. Kalau kualitas itu nomor 2, yang penting itu bikin aja dulu. Oh, niat aja dulu ya Kang. Iya, niat aja nggak cukup. Kalau cuma niat-niat tapi nggak dikerjain, nggak akan jadi. Itu Jadi yang dari tadi dibahas. tips dari saya kalau memang mau jadi YouTuber, bikin aja dulu, nggak usah mikirin, aduh tapi kan video gua nggak bagus. Ya memang nggak akan sebagus yang udah ada. Tapi kalau terlalu lama mikirin, aduh nanti video gua jelek gimana, ya nggak akan jadi-jadi ya, gerak-gerak ya. Bikin aja dulu walaupun bikin temanya aja nggak dulu. ngerti. Enggak, kalau tema harus dimengerti. Oh, Justru gitu. itu. Yang pertama itu selain bikin aja dulu, harus yang sesuai dengan isi hati. Jadi jangan kita bikin konten karena ikut-ikutan. Wah, semua orang bikin konten. Zaman dulu kan prank. Maka kita harus bikin prank. Padahal hatinya nggak ke sana. Kalau kata saya mah, jadi yang pertama selain bikin aja dulu, cari tahu dulu minatnya di mana. Oke. Jangan cuma karena ngelihat orang lain lagi rame ini ikut. Saya bikin konten YouTube wawancara nggak ngikutin yang lain, tapi ya lumayan, maksudnya bisa jadi banyak gini subscribersnya. Ya itu karena memang jujur dalam berkarya, nggak ngikut-ngikut orang lain. Jadi ya yang pertama harus dicari tahu itu minatnya di mana. Kalau minatnya di otomotif ya bikinlah konten otomotif. Kalau minatnya di masak-masakan lah, bikinlah di masak-masakan. Karena kan yang bikin konten YouTube itu jadi banyak penontonnya karena berkarakter, dan kita melihat si YouTuber itu punya kecintaan yang berbeda dibandingkan orang lain. Itu kenapa kita lihat awal-awalnya si YouTuber otomotif kayak misalnya Motomobi itu kan dia konsisten dan kelihatan, oh ini orang suka otomotif. Jadi kita ngelihat, oh itu di situ ada karakternya, di situ terlihat kecintaannya. Benar. Tapi awalnya jadi YouTuber ini Soleh nih gimana sih? Apa karena dulunya wartawan jadi hobi nginterview orang atau gimana nih? Iya karena itu, gue dulu kan wartawan, terus setelah nggak jadi wartawan, gue tuh kangen wawancara orang. Oh. Tapi kan mau dimuat di mana? Udah nggak kerja lagi di media. Nah makanya gue bikin konten wawancara itu, karena buat ini aja obat kangen gue selama jadi wartawan. Ya udahlah gue bikin konten wawancara aja. Ya sesederhana itu. Gue upload di YouTube, ya ada yang nonton syukur, nggak ada yang nonton juga nggak apa-apa. Yang penting bikin dulu gitu ya. Iya, bikin aja dulu. Nah, konten pertama kali yang dibikin apa nih Kang Soleh? Dulu bikin konten YouTube tuh karena sering nonton konser, terus gua upload video, ada namanya almarhum Arai Daulay, itu dia gitaris dan vokalis. Arai Daulay bawain lagu seperti sebelum Kobosannya Iwan Fals, pas gua lagi nonton di warung apresiasi di Bulungan, gua rekam pakai HP. Terus zaman dulu HP gua itu Nokia Express Music, udah punya akses ke YouTube. Ini kok bisa ngupload dari YouTube ke YouTube dari HP. Nah, gue iseng dari HP gue itu, gue upload ke YouTube. Ternyata gampang ya. Akhirnya gue dari situ, ternyata gampang bikin konten di YouTube.
nggak perlu pindah-pindahin ke komputer, dari HP doang ternyata bisa. Karena dulu gue cuma video paling 5 menit, 3 menit, kan masih enak diupload dari HP, cuma ngandelin wifi kantor. Wifi-nya pun nebeng ya Leh ya. Wifi-nya Indika dulu. Wah, bawa-bawa ini masa lalu ya. Lah iya, memang gue upload di wifi Indika jadi. Oke. Leh, tapi kalau jadi YouTuber tuh duitnya dari mana sih Leh? Ya kalau orang-orang yang ada AdSense-nya mah duitnya dari AdSense sama dari placement produk. Misalnya orang ada yang brand bayar per episode berapa, ngasih duit ke YouTuber buat bikin konten atau buat mereka ada adlist atau ada built-in produk. Kalau gua kan nggak ada duitnya di YouTube. Apa tuh kok nggak ada duitnya, bukannya ada titik-titik Gua lebih banyak itu ya? enggak, gua nggak ada AdSense-nya gua. Gua pernah ada AdSense waktu masih 11.000 subscriber, tapi sama YouTube di suspend akun AdSense gua gara-gara katanya ada invalid activity yang mereka juga nggak bisa bilang. Intinya gua salah aja. Kalau mau minta maaf silakan isi formulir. Pas gua isi formulir suruh copy paste link yang kira-kira lu salah lah. Gua salahnya aja nggak ngerti di mana. Akhirnya ya udah gua di suspend akun gua. Jadi gua nggak bisa dapat duit AdSense, dan kalaupun mau bikin akun AdSense baru gua harus bikin channel YouTube baru. Sayang dong. Dari udah awal 310. lagi dong. Ya. Ya makanya malas karena gua bikin YouTube bukan buat nyari duit. Jadi ya udahlah, biarin aja lah. Kalau orang-orang sih duitnya dari AdSense. Kalau yang normal-normal ya, yang apalagi yang udah subscribersnya jutaan, itu mereka dapat duit dari AdSense sama dari built-in produk. Itu minimal subscribernya berapa sih Kang kalau misalnya mau dapetin AdSense itu? Gua juga dulu dari waktu 11.000 udah ada yang bayar gua buat liput showroom, gue dibayar ya, tergantung Luar biasa. ininya, tergantung ada yang percaya atau enggaknya. Ya minimal mah viewsnya udah banyak, views videonya konsisten dan dia terlihat konsisten seminggu minimal ada yang kelihatan nih, minimal misal berapa belas ribu nih dia setiap episode. Jadi kan itu brand ngeliat, gue kasih duit 10 juta bisa nih gue dapat 10.000 views. Asal itu aja, jadi nggak ada minimal berapa ya, dari zaman gua 10.000 views per minggu juga udah ada yang berani bayar, tapi ya duitnya kan beda-beda. Semakin gede views lu, semakin gede duitnya. Iya. Berarti dari viewers juga ya? Iya, katanya views dan infonya- subscribers. Kenapa? Nggak, katanya sih infonya kalau minimal 1.000 subscriber sama udah minimal 4.000 jam tayang sebenarnya sudah bisa dimonetize di YouTube Oh itu. gitu. Iya, itu ada ininya sendiri, Ada ada guidance-nya ininya. sendiri. Iya, dari YouTube-nya ada batasan minimumnya kalau mau dapat AdSense. Tapi kalau dari produk kan itu tergantung sponsor. Iya. Berani ngasih atau enggak sama brand-brand sama YouTube kecil gitu. Ada aja kok yang gue lihat yang subscriber belasan ribu terus udah ada produk Ada nggak channel YouTube favorit Kang Soleh? Nggak Selain ada. channel YouTube-nya sendiri. Selain punya sendiri. Nggak ada. Oh nggak ada. Luar Agak biasa. sombong ya. Emang kontennya Soleh tuh paling bagus. Oh iya. Enggak, gue jarang nonton YouTube. Widih, sibuk banget nih kayaknya nih. Enggak sibuk juga. Emang sih, nggak mau rebahan. nonton. Emang gak mau nonton. Jarang. Seharusnya konten YouTube itu menurut Soleh tuh harusnya kayak gimana sih? Kalau misalnya ngeliat-liat yang dari anak-anak sekarang gitu, misalnya kan lagi banyak yang ngeprank lah atau apa. Nah menurut Soleh tuh gimana? Kalau gue sih nggak ada seharusnya gimana, itu kan balik lagi Kreativitas ke ya? Iya, tapi menurut gue yang paling penting itu orangnya jujur, dia bikin itu karena ya memang senang aja. Seharusnya mah kayak gitu, lu mau nyari duit ya terserah, tapi kan enaknya sih idealnya lu melakukan itu karena lu suka, jangan karena lu terpaksa atau jangan karena ikut-ikutan idealnya ya, tapi kan itu versi gua. Kalau versi yang lain mah ya terserah lah, itu harus tanya ke orang lain seharusnya. Mungkin kalau nanya ke Andre Taulani seharusnya konten itu gimana, dia jawabnya beda lagi. Kalau menurut gua mah ya seharusnya ya yang penting mah ini aja, jujur aja. Jujur ya. Kalau apa yang jadi pembeda kontennya Soleh Solihun dengan YouTuber-YouTuber lain coba? Sekalian Ya promosiin. wawancara gua bagus lah. Oke. Waduh.
Karena basicnya dari wartawan gitu Jangan ya. lupa di subscribe gitu konten channel YouTube-nya Kang Soleh Solihun. Ya yang beda itu aja, yang beda ada guanya yang wawancara. Kalau gambar mah jelek, gua tuh gambar jelek, goyang-goyang. Tapi itu diedit-edit dulu nggak sih misalnya abis Enggak, merekam gua- itu? Udah gelontorin Enggak. gitu aja? Natural Iya, ya? gue cuma kasih diedit pun cuma misalnya dikasih judul di Soleh interview sama di terakhir makasih ya udah nonton gitu doang, nggak gue apa-apain. Luar biasa, yang penting isi Yang dari penting isinya. Tapi abis itu suka ngecek nggak sih? Wah udah berapa nih yang nonton nih? Suka ngecek nggak? Atau udah bodo amat gitu? Kalau yang di kerjaan gue suka ngecek kan gue ada gue sama podcast yang ada sama gue tuh dapat duit. Nah ini kan tadi nanya duitnya dari mana? Duit dari YouTube gue nggak dapat. Tapi gara-gara gue bikin konten YouTube, gue dapat kerjaan yang menghasilkan duit. Oh, Gue beberapa kali diminta jadi host buat di YouTube channel orang. Nah sekarang ini gue ada di podcast Naik Kelas namanya. Itu gue jadi host di situ. Nah kalau di situ gue sering ngecek tuh, oh udah berapa nih? Karena kan itu berhubungan dengan kinerja gue. Kalau di podcast gue sih nggak terlalu, jarang lah. Karena ya gue mau viewsnya kalau di channel pribadi, gue mau yang nonton 7 juta views juga. Nggak ngaruh ke gue, nggak mau nonton yang nonton 7 juta, mau yang nonton cuma 20.000, sama aja. Nggak ada pengaruhnya apa-apa ke gue. Iya. Iya betul. Nah, Ya kalau yang di podcast Naik Kelas, gue sering lihat udah berapa ribu nih sehari penontonnya gitu. Nah, ini kan banyak banget nih, Kang, banyak masyarakat yang telan mentah-mentah apa yang disajiin sama sosial media gitu kan, termasuk di konten-konten YouTube. Menurut Kang Soleh, perlu nggak sih ada aturan bagaimana untuk isi kontennya itu harus edukatif lah, atau kayak gimana, atau misalnya dari pemerintah membuat aturan konten YouTube ini mau upload ini harus kayak gini, baik dan mengedukasi. Menurut Kang Soleh gimana? Nggak perlu diatur-atur lah. Nggak perlu diatur ya? Yang penting? Kan tagline-nya YouTube broadcast yourself. Oh, oke. Broadcast Kalau yourself. kalau diatur-atur kan udah ada TV itu namanya yang diatur-atur. Kalau kata gua mah ya kan Karena YouTube lebih dari TV ya. Iya. Iya, walaupun orang YouTube kalau baru masuk TV baru dianggap artis kan. Kalau belum Untungnya nih Soleh nih di TV dulu. Iya benar. Untungnya, iya. iya untungnya Kang Soleh udah terkenal duluan ya. Iya, YouTube memang lebih dari TV, tapi YouTuber kalau belum masuk TV itu belum sah jadi public figure kayaknya. Cakep. Masih jadi skuter ya? Masih jadi skuter. Iya. Selebritis kurang terkenal. Iya, makanya kalau kata gua nggak usah diatur-atur lah. Lagian kalaupun misalnya ada konten YouTube yang meresahkan atau apa, ya kan nanti juga masyarakat bereaksi sendiri. Nggak perlu diatur-atur. Kalau terlalu banyak aturan pemerintah ngatur-ngatur YouTube, kasihan nanti kreativitas dibatasi. Nggak usah diatur-atur, biarin aja. Biarin aja ya. Lagian juga kan YouTube-nya udah ada aturan sendiri kalau soal video, apakah dia melanggar guidance-nya udah ada. guidelines ataukah dia melanggar copyright atau segala macam. Jadi nggak perlulah pemerintah ikut campur ke YouTube, biarlah YouTube diatur sama YouTube sendiri. Mereka yang punya, ibaratnya YouTube itu kan rumahnya orang. Rumahnya punya salah satu komplek dari Google yang punya rumah. Ngapain pemerintah ngatur-ngatur, ya biarlah si Google atau YouTube sendiri yang ngatur. Betul. Oke deh. Siap. Nggak Ya. mau promoin ini channel YouTube-nya tuh? sendiri. Nggak perlu lah, gue nggak pernah bilang. Subscribe ya guys gitu. Iya, kayak gitu Enggak. dong, Ya Kang. dong, gue pengen ngedenger ngomong gitu tuh. Nggak perlu lah subscribe buat apa. Ya, soalnya duitnya udah nggak dapet dari Nggak situ. dapat dari situ ya. Harus bikin channel baru bisa dapat Oke, AdSense. thank you Oh, banget. ngapain gue nyuruh-nyuruh subscribe ke orang? Gue aja nggak subscribe channel apapun. Iya. Terima kasih atas kejujurannya. Anyway, thank you banget Kang Soleh Iya, udah sama-sama. mau ngobrol sama kita. Makasih ya, Leh ya. Iya, thank you, Lin. Bye. Itu sumpah lucu banget sih Kang Soleh. Motivasi sih. Jadi kalau besok misalkan subscribernya Bella itu tambah, jadi kuncinya jangan subscribe channel-channel lain. Mungkin Soleh ini tipenya sama nih kayak aku nih. Oh gitu ya. Konvensional. Jadi emang gak betah aja nonton video orang. Betahnya baca. MG Radio Network.
more than just news.